Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riset saya tentang pencarian di mana sebetulnya jejak atau tanda-tanda yang bisa diidentifikasi sebagai wilayah yang dulu digunakan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Demak bermula dari kenyataan bahwa riset yang sudah ada, riset yang melacak di mana keraton yang dulu menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Demak, itu kesimpulannya belum bisa disimpulkan satu wilayah yang diduga sebagai istana atau bekas istana Kesultanan Demak. Artinya apa? Sejak tahun 74 saya mengoleksi laporan penelitian itu atas kebaikan budi koleha para peneliti yang berbaik hati memberikan data kepada saya. Sejak tahun 74, sekitar 74, penelitian-penelitian yang melacak pusat Kesultanan Demak itu di mana, itu tidak ada. Atau kesimpulannya tidak ditemukan serpihan benda purbakala, apalagi bangunan yang bisa diidentifikasi sebagai dulunya adalah keraton para Sultan Demak Bintoro. Nah, ini bisa saya pahami karena mata para peneliti atau fokus perhatian para peneliti itu sudah membatasi diri. Jejak hanya dicari di dekat atau wilayah di seputar Masjid Agung Demak di Kabupaten Demak yang sekarang. Nah, apakah ini keliru? Tidak, karena umumnya orang kemudian sudah menyimpulkan terlebih dahulu sangat mungkin bahwa keratonnya itu ya tidak jauh-jauh dari alun-alun dan Masjid Agung Demak. Tetapi begini, alun-alun yang memiliki konsep tata kota, di sebelah baratnya ada masjid, kemudian di sebelah selatannya atau timurnya atau baratnya itu ada balai kota atau istana, ada pasar, ada penjara. Itu kan konsep yang lazim ada sejak kolonial. Maka kesimpulan atau keputusan untuk melacak di mana pusat Kesultanan Demak, di mana istananya, hanya dengan berpatokan indikator keberadaan Masjid Agung Demak itu ya kurang tepat. Ya bisa juga tepat dengan dasar tadi. Nah, tetapi kita bisa memakai petunjuk lain. Geografis Demak pada tahun 1500-an itu kayak apa? Nah, di sini kemudian terbaca atau kita bisa memiliki pertimbangan lain. Jangan-jangan atau sangat dimungkinkan bahwa sebaran jejak Kesultanan Demak itu bisa berada di tempat yang radiusnya jauh dari Kabupaten Demak yang sekarang. Kenapa? Jangan keliru. Bedakan Kabupaten Demak yang ada saat ini sebagai wilayah administratif yang eksis sangat mungkin sejak masa kolonial, bedakan dengan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak itu, saya sudah pernah menyebutkan ini, Kesultanan Demak itu wilayahnya eksis dan ada setelah Kerajaan Majapahit. Artinya dia meneruskan, dia mewarisi. Wilayahnya bisa sama, bisa berkurang, atau bisa lebih luas lagi. Kenapa? Pada masa Demak, sparring partnernya, lawan tandingnya itu sudah sampai di Malaka ketika kerajaan agresor ini, kerajaan yang bernama Demak ini melawan tentara Portugis yang bermarkas di Malaka. Artinya kan jangkauannya bisa melebar. Jadi tidak bisa menganggap Demak itu lebih kecil, sederhana, tidak. Kita lihat lawan tandingnya, misinya, sebaran pengiriman pasukannya dan seterusnya. Berangkat dari sini, ya, ketika penelitian pencarian Kesultanan Demak itu buntu, maka saya menawarkan data atau temuan lain. Ada berita
ada petunjuk dari serat babat yang memberitakan di mana pusat Kesultanan Demak itu berada. Prawoto saya tawarkan untuk menjawab kekosongan penelitian itu, sehingga kesimpulan atau tawaran kesimpulan bahwa di Prawoto lah berada istana yang dulu digunakan sebagai pusat pemerintahan Demak tidak klaim, salah ini, ingat, tidak klaim, tapi didasarkan pada berita, temuan fakta dan indikator yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum.